Soalnya seperti ini, ada ya F-nya kan gini ya, PX membagi kali hasil ini SX. Artinya ini ada pangkat 3 dibagi pangkat 2, HX-nya pasti pangkat 1. Terus maksimum sisanya ini, ternyata di soal sisanya pangkat 1 ya. Dibagi, oke. Berarti saya bikin. Oke, saya coba masukkan 2, karena ini ada faktornya 2. Saya mau lihat sisanya berapa gitu, cek sisanya. Masukkan 2, ternyata ini 0,00, sisanya ternyata 2. Jadi F2 dapatnya 2, terus F1 dapatnya min 1. Nah, hal ini berlaku sama di bawah sini. Karena F-nya itu sama dengan yang ini, kan sama ya. Sebuah F dibagi ini dapat ini, dibagi ini dapat, berarti atas bawah F-nya sama yang kita mau cari. Otomatis kalau saya masukkan X-nya 2, dia kasih saya 2. Masukkan sini ya. Nah, ini dia. Saya pakai yang atas saja ya. Nah, ternyata ini dapat nilainya ini. Ini nilainya, persamaan pertama. Nah, masukkan 1, dia harusnya min 2. Min 1 harusnya min 2. Ya udah, aku masukin 1 di sini. Berarti ini ada 1 pada kurang 1 kurang 6. P dikali 1 tambah Q tambah min 2. Kurang 2 ya. Karena 1 kan? Ini saya 1 ya. Jadi kalau saya tulis gini deh. Tambah 8 kali 1 kurang 10. Nah, biar ini. Ya, 1. Jadi dapatnya ini adalah min 6 P tambah Q min 2 pindah sini jadi habis 0, benar? Oke, berarti ini min 6 tambah kurang ini sama dengan ini gitu. Berarti ini persamaan kedua. Nah, di eliminasi lah kamu bisa dapat P dan Q nya. Dapat P dan Q nya ya, masukkan ke sini. Nah, dapat tak kakeknya. Saya nggak tahu ini dapat berapa. Ini dapat berapa? Hah? Ini sama aja saya tulis P dan Q. Apa? Ini boleh kan saya anggap ini P kurang Q 0. Boleh? Ini boleh kamu tulis apa? Ini kan ini ya. Boleh aja kamu tulis P Q itu 0. Sama-sama aku bagi 6. Sama-sama min 6. Kalau saya bagi 6 jadi terus ya. Nah, ngerti kan? Aku sama-sama bagi min 6. Jadi enak. Biar ininya hilang gitu loh. Biar sama-sama, jadi saya nggak usah susah-susah. Ngerti kan? Berarti apa nih? Aku kurang. 1 ini berapa nih? Berarti-nya 1. Nah, Q-nya berapa nih? Ya udah, Q-nya berarti min 1. Ya, min 1. Udah ya, masuk. Berarti efek yang kita cari, nah ini dia, adalah hasil dari perkalian dengan yang kita dapat kurang 1. Gitu ya. Tambah 8 kurang 10. Ini efek yang kita cari. Boleh juga kamu ambil yang ini untuk masuk sini. Oke? Boleh, bebas. Kalau kamu ngerti ini, pas ngerti. Kalau masuk ini dapat ini, masuk ini dapat. Ini semua polinom udah clear lah. Teori masisa lu udah ngerti lah. Itu aja sih intinya di sini. Oke. Oke, ini ada soal yang mirip dengan tadi, tapi sedikit logika dia. Sama, cuma dia ada faktor yang sama di sini. Oke. Jadi kalau kita nggak bisa menggunakan salah satu, itu bahayanya.
Ya, kalau seperti gini, kalau kita mau masukin, coba kalau mau masukin, nanti nggak dapat. Kita nggak bisa mencari prakteknya. Kalau dengan hanya satu, jadi kita tukaran. Oke, kalian cobalah. Harus tahu nih kesulitan di mana, baru bisa dipecahkan. Kita lihatnya di ABCD-nya, karena sini ada ABCD-nya gitu ya. Jadi ABCD-nya di sini semuanya pangkat 3 di depan. Jadi ABCD pilihannya itu semuanya X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 3. Ya ABCD-nya tuh pilihannya semua sudah ya X pangkat 3 gitu. Berarti nggak mungkin ya ada 2 dan 3 depannya sini. Oke? Ini gimana? Mau ngecas saya kayak gitu komputer. Ibu yang tidak bisa. Orang ngecas lah. Tidak saya ini kan, tidak saya tukang komputer. Gimana bisa ngecas? Ibu tidak saya ini. Ini baru bisa lah.
Oke. Oke, karena di sini semuanya satu gitu. Kalau kamu lakukan step by step lah ya, kayak tadi gitu. Berarti kalau saya mau lihat, saya masukkan F2 ke dalam sini, ya, min 2 ya berarti ya, min 2, berarti ini 0, tentu nanti sisanya adalah 5. Ini saya tulis tambah 0 dulu ya. 0 ditambah, karena ini semuanya 0 ya. Nanti ditambah dengan 5x kurang 2 nya kan. Jadi 5 min 2 kurang 2. Sehingga ini saya bisa tulis nih berapa nih? Min 12. Terus F-nya 3. Itu berarti F-nya 3, 0. Berarti di sini 5, 3 dikurang 2, berarti dapat 12 ya? 13. Hah? 13. Oke, 13. Oke. Terus kalau yang di sini, nah ini masalahnya apa? Saya nggak bisa masukkan ini ke dalam sini menghasilkan dua persamaan. Nggak bisa. Kenapa? Ada salah satunya sama, ini 3 gitu. Kalau kita masukkan 3 ke sini, ini pasti ada hasilnya 0 di sini kan? Contoh misalnya saya masukkan sini ini F3. Pasti 0 tambah 3 kali 3. Nah, ini pasti dapat juga berapa nilainya? Ini tambah ya, sorry, tambah ya. 13, sama kan berarti? Gitu. Pembedanya cuma ini, coba saya masukkan min 2 ke sini. Atau masukkan min 2 ke sini. Berarti ini baru bisa dapat. Dapatnya misalnya 2 P, X-nya min 2 tambah Q, ini berapa tadi? 13 ya? Gitu ya? Baik, kalau saya masukkan min 2 berapa tadi? Min 2 tambah 4. Ini harus, kalau saya menggunakan min 2 ini kan hasilnya min 12 ya. Nah kamu coba dapat ini aja dapat. Ini dapat berapa? 44 min 3 min 2P tambah Q min 2. Jadi dapatnya cuma satu persamaan kalau kamu dapat, yaitu, nah coba dapat satu persamaan. Sedangkan itu min 2 kali min 2. apa ya? Min 2 kali min 2 apa? Harusnya itu yang bapak tulis min 3 Hah? itu kan ini. Apa ya? Itu bapak lupa kali min 2. Yang mana min 2? Itu yang kan 2 pangkat 2 kurang 2 kali Itu kan min 3 kan? min, kan itunya X-nya min 2. Bapak kurang tambah gitu. Oh, itu min 2, oke. Oh, ininya. Terus ada apa? Yang di tengah harusnya ada tanda min lagi, min 2 kali min 2. Oh, ini. Oke, berarti dapatnya adalah berapa itu? 5. 5 gitu ya. Oke, ini angkanya oke 5. Ya, kurang lebih lah nanti kamu dapat persamaan 1. Tapi yang di sini kan nggak dapat. Gitu loh. Nggak dapat. Gitu. Nggak dapat, nggak ya? Tapi kamu lihat di ABCD ini semuanya ini, nah tergantung di P sini. Berarti P ini paling tidak harus 1 kan, baru bisa dapat yang ini ya ABCD. Betul nggak? Berarti P-nya udah ketahuan, P-nya tuh udah wajib 1 karena ABCD nggak ada yang aneh-aneh di sini. Kalau gitu P-nya ini harus 1 gitu. Jadi P ini pasti nilainya 1. Kali min 2, 5 tambah Q. Min 10. Ini ya. Sehingga kalau saya lanjutkan, ini akan menjadi, aku coret aja ya, sini, jadi min 2 ya. Berarti min 2 kali 1 tambah Q sama dengan min 2. Oke? Jadi yang 0 ya. Q-nya adalah 0. Oke, berarti kalau Q-nya 0 berarti ini hanya X saja. Berarti Fx yang kita mau cari, Fx yang kita mau cari hanya ini.
Ya udah. Jadi sini hanya X saja. Nah ini kalau mau sedikit logika yang harus kalian jalankan. Kalau mau dari sini cari sini boleh sama. Ini pasti nilainya beda ya. Ini ya. Tapi hasil kalian ini sama. Nah, oke. Saat pertama, ya. Kalau jumlah polinomnya ini, berarti ini salah satunya pasti ini salah satu faktornya. Pasti ini hasilnya pasti ada faktornya. Gitu. Faktor kan artinya perkalian ini menghasilkan itu kan. Kayak 8 faktornya apa? 1, 8, 2, 4 kan gitu. Enggak ada sisa-sisa kan itu artinya kan. Yang kedua, kalau jumlah ini konstan ini boleh koefisien boleh lah ya. Ini boleh kan koefisien ya. Nah, angka sama apa? Jumlah koefisien yang pangkat genap sama dengan jumlah koefisien pangkat apa ya? Ganjil ya. Betul nggak ya? Saya lupa ya. Biasanya si Charles paling ingat ini. Betul nggak Charles? Gitu ya? Aku lupa. Oke. Nah, itu artinya faktornya itu salah satunya adalah min 1. Nah, kalau yang 1, 2 tidak ada, nah, ini yang harus kita belajar. Tes 1/1 konstanta, ini harusnya konstanta ya. Ya, ini saya ubah ya, ini bukan konstanta ya, koefisien ya, harusnya koefisien ya. Koefisien. Ya. Karena konstanta itu C, gitu. Oke ya. Nah, karena baru betul. Saya satu konstanta polinom. Kita satu dibagi. Contohnya apa Pak? Oke, saya ambil contoh. Ini dia. Baru sini lah ya, begitu begini. Contohnya misalnya, yang ini ya, contohnya 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 2x tambah 1. Oke, yang seperti ini. Faktornya berapa ya? Gitu. Faktornya. Kalau kita jumlahkan ini 1, 2 nggak masuk ya. Ini jumlahkan enggak ya? Enggak 0 ya. Terus yang ganjil ini yang ganjil. Oke ya, ini yang genap. Nah, ini jumlahnya ini 8, ini 4 nggak sama. Berarti 1, 2 udah kelewat. Oke ya. Karena ini kan faktor apa? Pangkat ganjil. Kalau itu kan pangkat ganjil sama pangkat genap. Koefisiennya ya, 9 ini kan jadi 8, ini 4, berarti nggak sama. Jumlah koefisien yang kalau yang nomor 1 ini tambahnya nggak 0, berarti juga lewat. Nah ini yang menarik. Kamu harus mencari faktor-faktor sementara seperti ini. Berarti yang faktor yang pertama yang bulat dulu, plus minus 1. Yang kedua ini plus minus 1 yang tadi itu dibagi dengan 2. Oke, dibagi dulu. Berarti yang harus kamu coba adalah plus 1, min 1, plus ini, min setengah. Kamu coba uji satu-satu. Uji satu-satu, ujinya gimana Pak? Ya, pembagian dengan formula Kino. Kalau faktor berarti nggak ada sisa ya, sisanya 0. Ingat tuh. Coba kan dengan angka misalnya min setengah faktornya berarti gimana? Ya langsung min setengah kan? Ya, oke?
Kalau min setengah berarti nanti jadi gini lah. Kalau benar ya. Oke. Kalau benar kan gitu. Oke. Lu cek lah. 2 berapa lagi? Hah? Min 1 jadi tambahnya 10. Jadi 5. Ini berapa? 7 ini min 3,5. Berarti bukan ya? Enggak 0. Berarti bukan. Karena ini tidak 0 ya. Berarti ini tidak 0. Harus nol ya Mas. Harus 0 lah. Namanya faktor kan 0. Enggak ada sisa. Berarti ini bukan faktornya. Oke? Oke, ganti dengan setengah. Oke, ganti setengah itu jadi min 8. Ini tambah ya. Terus ini jadi min 4. Betul? Ini jadi min 2. Jadi wih. Berarti ini salah faktornya adalah stok ini ya. Berarti Tadi kenapa plus minus setengah Pak? apa? Tadi plus minus setengah itu karena di Bulatnya per lagi dengan ini. Tapi kalau misalnya ada faktor lain lagi, kamu harus lain lagi. Contoh misalnya depannya misalnya ini, misalnya ini 6. Oke? Kalau misalnya 6 ya, misalnya saya ubah jadi 6 ya. Kalau saya jadi ubah 6 ya, berarti ya ini dia bisa 6. 6 itu harus kamu jabarkan. Bisa plus minus 2, bisa plus minus 3, bisa plus minus 6 sendiri, faktor dari 6-nya lagi. Ditambah banyak. Karena 6 itu 2 kali 3 kan? Bisa 1 kali 6. Oke? Terus ini yang pecahan. Yang bulatnya tetaplah. Bulatnya tetap plus minus 1. Bulatnya tetap plus minus 1. Yang pecahannya ya, yang pecahannya. Ini pecahannya ini, kalau yang untuk bulatnya tetap nilai, tetap plus minus 1. Nanti bulatnya bisa lebih dari 1. hah? Kalau lebih dari 1. Ya, lebih 1 kamu cari 2 berarti ada 1 dan 2. Nanti 1 dengan yang itu, nanti 2 dengan yang 6. Banyak jadinya. Misalnya, Pak, misalnya ininya 6. Belakangnya 2, Pak. Wih, ini ramai, Bos. Berarti plus minus 1, plus minus 2. Karena faktor 2 ada 1 dan 2. Jadi gini. Selanjutnya, makanya saya tulis gini. Plus minus 1 dengan 6. Ini kamu jabarkan. Satu lagi adalah plus minus 2 dengan 6. Kamu jabarkan. Oke? Makanya saya tulis seperti itu. Tadi, saya bikin seperti ini. Mana tadi? Aku bikin. Nah, plus minus 1, plus 2. Jadi kalau ini, karena ada ini, berarti plus minus per 6-nya. Terus nanti ada yang, nah ini kamu jabarkan lagi nih. Berarti ada yang plus minus per 2, plus minus per 3. Berarti gini. Oke? Sedangkan yang ini, plus minus 2 per 2, plus minus 2 per 5. 2 per 3. Hah? 2 per 3. Plus minus, ini sudah ada punya berarti ya. Ini 3 dulu ya. Terus nanti ada, ini plus minus 1 dan 6 ya. Kalau ini, plus minus 2 dengan 6. Oke? Oke, kembangnya seperti itu. Oke ya. Artinya bisa 1/6, negatif 1/6. Kalau ini kan udah mirip kan, ada yang sudah mirip. Nah, ya. Ya dijabarkanlah, nanti baru cek satu-satu. Nah, ini tentang teorema faktor polinom. Nggak ada lagi, itu aja. Jadi teorema faktor polinom hanya kita menguji kira-kira faktor yang ingat ya, faktor nilainya nanti sisanya harus 0. Sisanya harus 0. Kalau misalnya khusus ini misalnya, nah
Oke, tadi dapatnya apa tadi? Ini 2 ya tadi ya. Saya kembalikan tadi itu 2, saya mau selesaikan dulu. Oke. Oke ya, yang ini. Muncullah yang kita ngomong nanti gitu ya. Padahal kalau bentuk yang kita kodratnya akar-akar, kalau ini untuk akar-akar ya, tolong ya akar-akar, bukan persamaan ya, akar-akar nih. Kita tahu bahwa gini kan kalau akar-akar, betul nggak? Betul kan? Nah, setelah kamu kali, ya kamu akan dapat seperti ini. Gitu ya. Ternyata X1 tambah X2 itu adalah min B per A. X1 kali X2 adalah C per A. Nah, gitu. Oke, adik kamu disuruh cari lah ya. Tolong carikan ini. Ini berapa? Gitu kan? Nah, kamu harus pakai patokan ini kan nanti. Gitu ya. Nah, sekarang berbeda. Oke ya. Nah, begini. Berarti mau saya. Nah, gitu ya. Gitu kan? Berarti kalau ini berarti saya jadi gini dong. Ya. Nah, ini jadinya gimana? Jadinya saya langsung aja ya, biar cepat sedikit. Nah, jadi seperti itu. Sorry. Oh, itu memang X1 tambah X2 tambah X2 ya? Hah? X1 tambah X2 tambah X2. No, 3. Kalau kamu lakukan, yang itu hasilnya akan seperti itu. Paling menarik saya sini, ini betul nggak negatif itu? Hah? Betul nggak sih? Betul nggak ya? Jadi saya akan coba dari belakang gitu. Ini belakang benar nggak? Belakang pasti benar kan? Coba ini, kali ini, betul nggak? Negatif ya? Betul? Saya cari yang ini, gitu. Berarti ini pasti negatif, ini positif, negatif. Berarti benar. Karena ada polanya. Sampai dia kalau yang X yang pangkat 4, berarti ini. Jadi untuk pangkat 3, ingat ya, mengapa ini bisa negatif? Karena ini kali ini, betul kan? Ya, lihat yang belakang ya. Ya, jadi sesuai pengingatnya. Jadi ternyata untuk pangkat 3 adalah X1 tambah X2 tambah X3 itu adalah B per A. Yang kondisi ini nih. Terus X1, X2 tambah X1, X3 tambah X2, X3 itu C per A. Ini negatif ya, ini negatif. Lembutnya negatif. Terus nanti X1 kali X2 kali X3 itu min D per A. Ya kalau pangkat 4, lu ngerti lah. Kalau pangkat 4 berarti pokoknya belakang pangkat berarti belakangnya apa? Positif. Ya. Misalnya tambah CX DX tambah E. Berarti kalau kita bikin faktor gitu ya, berarti ada 4 gitu kan? Gitu kan?
Jadi X1 X2 pasti kalau faktor gitu kan, ya kan? Kita nggak ada posisi semua gitu kan. Nah, berarti ini kali ini kali ini kali ini kan positif, berarti ini kan positif. Oke, berarti nanti X1 kali X2 kali X3 kali X4 itu adalah min E per A. Positif. Nanti baru ini ya negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Enggak lah, ini sampai sini aja kan. Ya, jadi dia dari belakangnya ya. Jadi plus minus gitu. Nah, bagaimana kita teorinya dulu nih, kita coba soal gitu. Ini soalnya macam-macam. Ini ada, misalnya ditanya khusus yang ini lah ya, khusus yang ini. Oke, berarti ini yang nomor 5 ya. Sekarang kalau saya mau tanya, ini akan jadi itu ya, akan ada ini ya. Pertanyaan saya adalah, berarti kalau X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 ini untuk pangkat 4 ya, tentu min B per A tadi. Positif, negatif, negatif. Oh, negatif. Gitu ya. Oke ya. Jadi kan ini positif ya. Positif, negatif. Tadi ini negatif ya. Oke. Yang kedua itu apa? Yang kedua yang C per A itu apa? Itu yang ketiga itu apa? Yang negatif B per A. Kalau yang keempat udah tahu ya. X1 kali X2 kali X3 kali X4. Ini adalah E per A. Nah, yang ini tuh 2 dan 3 apa artinya? 2 itu berarti komponennya ada 2. Kan gitu. 3 berarti komponennya ada 3. Oke, berarti kita tulis X1 X2 X1 X3 X1 X4. Banyak nih berarti kan? Berarti apa lagi? X2 X3 X2 X4 X apa namanya? X3 X ini sama dengan kalau kamu lihat angka sini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Berarti mirip. Ada angka 1 dan 3. Jadi kalau kita mau ada satu angka 1 dan 3, ada 4 komponen. Kita mau ambil 2, benar nggak? Berarti apa namanya? Permutasi atau kombinasi? Ada 4 mau ambil 2. Ada berapa? Nah, kombinasi ya. Kalau permutasi kan 4 kan sama ya. Berarti kita pakai kombinasi. Kita lihat dulu 6. 4 ambil 2. Berarti sama saja. Sama aja permutasi 42 dibagi 2. Betul kan? Betul ya? Kan gitu. Atau kalau sudah cepatnya, kamu boleh anggap sebagai gimana? Permutasi apa? Gimana? 4 faktorial. Hah? 4 faktorial. 4 faktorial. 4 kurang 2 faktorial. Ini ada 2 lagi ya. Betul kan? Ini punyanya permutasi. Betul kan? Ini saya nggak tahu. Ada soal pada ini. Karena kita tahu yang gini-gini itu. Ya betul ada. Ada itu. Ini berapa nih kalau gitu? Berarti 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, ya kan? Ini kan 4 itu boleh saya tulis 4 faktorial. Itu saya boleh tulis 2 faktorial, 3 dan 4, betul kan? 2 faktorial, 2 faktorial, betul kan? Ya ini kan 1, 2, 3, 4, betul dong 4, betul kan? Ini boleh dengan cara, ya kan? Berarti ini 12 bagi 6, berarti oke, kombinasinya betul 6. Oke? Berarti kombinasinya ada 6 gitu.
Oke ya. Nah, pemilihan ini berapa? Jadi pemilihannya ada berapa? Kalau yang 3 punya. Nah, kamu hitung sendiri dulu. Ini kan? Oke? Oh iya, panjang gitu ya. Jangan-jangan 3 tak? Ya, jangan-jangan 3. Pak, disebutnya. Ya. Kalau ini berarti X1, X2, X3. Apa lagi? X1, X2, X4. Betul ya? Tambah X2, X3, X4. Betul ya? Ini ngerti lah. Ini sendirian, berdua, bertiga, berempat. Oke. Itu dia pasti ada ciri-cirinya gitu. Jadi ini yang dasar yang kalian tahu lah gitu aja. Toh kalian juga nggak ada ujian seperti itu. Pakai tidak pakai, saya nggak tahu.